semua yang dibaca di dalam babat itu perlu dibaca dengan telaah kritis dan interpretasi yang benar. Ya, yang kedua, kita tidak mengingkari adanya karomah para aulia ilah, tetapi kita juga mampu membedakan betul-betul bahwa mereka ini mendapatkan karomahnya karena kedekatannya kepada Allah, karena ikatannya dengan Allah, bersandarnya kepada Allah. Ya, tidak ada yang kemudian melakukan ritual-ritual yang menyimpang dari syariat untuk mendapatkan kekayaan tertentu atau mendapatkan kesaktian tertentu. Ya, cerita tentang Sunan Kalijaga menjaga tongkat begitu, itu kan sebenarnya semuanya metafor, perlambang. Itu metafor aja. Metafor. Jadi Sunan Bonang meletakkan sebuah tongkat untuk dijaga, itu kan sebuah wilayah dakwah yang dipercayakan. Kamu jadi muridku, maka aku percayakan wilayah dakwah di sini untukmu. Kamu jangan tinggalkan, selalu bimbing masyarakat di sini apapun yang terjadi. Dan dalam babat kan dituliskan beliau ditemui lumut, kotor gitu ya, setelah 3 tahun kemudian diangkat, disucikan. Ya, kalau interpretasinya Pak Solihin Salam misalnya nulis tentang Sunan Kalijaga, ya dalam proses Sunan Kalijaga berdakwah itu ya, beliau kan model orangnya sangat supel, bergaul dengan banyak masyarakat. Ternyata Sunan Kalijaga ketika berdakwah juga dapat pengaruh negatif. Orang itu kan adanya dipengaruhi dan mempengaruhi. Jadi beliau ternyata ketika berdakwah itu karena gaul dengan banyak orang, ya sedikit banyak tertular oleh keburukan orang. Sehingga kemudian di tahun ketiga itu Sunan Bonang datang untuk membersihkan kembali, untuk meluruskan kembali, untuk memberikan satu proses sentuhan ilmu baru, sehingga kemudian beliau tidak lagi tercemari oleh proses dakwahnya yang bergaul supel itu, sehingga ketularan hal-hal negatif dari orang lain. Jadi ya nggak ada orang 3 tahun jagain tongkat di tepi sungai terus nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, itu jelas cerita itu pasti akan gugur dengan pemahaman bahwa misalnya di Handbook Van Bonang yang ada di Leiden, ya, naskah yang ditemukan di Tuban oleh Cornelis de Houtman, 2 jilid. Di situ tampak sekali Sunan Bonang orang yang sangat ketat syariat, menjalankan ibadah juga sangat-sangat terjaga, tidak mungkin membiarkan muridnya 3 tahun nggak sholat. Gitu. Itu sudah pasti gugur cerita semacam itu, bahwa dia diceritakan dalam bentuk seperti itu pasti sebagai metafor, bukan cerita yang lahiriah atau letterlek dilakukan seperti itu. Gitu. Cuma sayangnya buru-buru difilmkan seperti itu adegannya. Nah, ini yang perlu kita kemudian banyak reinterpretasi terhadap babat ketika diterjemahkan ke dalam bentuk tayangan-tayangan untuk edukasi masyarakat, termasuk ya kita kalau membaca Serat Wali Sana, ya, pustaka yang ditulis di masa Sultan Agung tentang kiprah para wali songo, itu sebenarnya bahan untuk kita tayangkan menarik sekali. Misalnya kalau Maulana Malik Ibrahim datang, ternyata pertama beliau melihat ada krisis pangan, melihat di Majapahit perang saudara sehingga rakyat kelaparan. Ya beliau yang dilakukan pertama dalam dakwah adalah jawab masalah, bikin sawah, bikin bendungan, mengajak masyarakat untuk nanam padi. Nah ini kan berarti sebenarnya kita bisa menyorot kiprah dakwah para wali songo ini dengan lebih inspiratif sebenarnya untuk menjawab juga problem-problem dakwah kita di zaman sekarang, bahwa ternyata mereka itu kesuksesannya berdakwah itu salah satunya karena tepat di dalam menjawab persoalan masyarakat gitu. Itu kesaktian yang lebih sakti daripada kesaktian apapun. Mampu menjawab persoalan masyarakat itu kesaktian yang sangat tinggi levelnya gitu.